Saudara, tradisi Tumbilo Tohe di Gorontalo dipertahankan sebagai kearifan lokal yang kini jadi objek wisata religi. Tumbilo Tohe merupakan tradisi pasang lampu yang dilakukan leluhur 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri di Gorontalo. Tepat 3 malam terakhir jelang Idul Fitri, warga Gorontalo memasang lampu secara massal. Pemasangan lampu dilakukan warga mulai dari depan rumah hingga ke tanah lapang. Tumbilo Tohe merupakan tradisi yang dilakukan leluhur di Gorontalo sebagai simbol penerangan jiwa, penghormatan Lailatul Qadar, serta wujud syukur. Orang zaman dulu memanfaatkan lampu botol ketika menggelar tradisi ini. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai jenis lampu mulai dimanfaatkan warga tanpa meninggalkan kebiasaan menyalakan lampu botol. Tahun ini, Tumbilo Tohe dilaksanakan secara meriah oleh pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Gorontalo. Suasana 3 malam jelang Idul Fitri pun menjadi semarak dan meriah. Banyak warga yang datang menyaksikan gelaran tradisi tersebut. Pemerintah setempat menetapkan tradisi Tumbilo Tohe sebagai agenda wisata religi tahunan. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyebut ini merupakan salah satu cara merawat tradisi Tumbilo Tohe tetap hidup dan bisa mendatangkan wisatawan. Tumbilo Tohe Mulolo ini merupakan gambaran bagaimana malam pasang lampu itu dilaksanakan oleh masyarakat Gorontalo sejak zaman dulu. Jadi ditandai dengan lampu asli teplok dengan minyak tanah, walaupun sebenarnya bukan itu yang asli. Yang asli itu pakai damar, ya, pakai damar, sumbunya pakai damar, ditaruh di atas pepaya, dan dia tidak pernah padam-padam sepanjang malam. Nah, kemudian berkembang dan sekarang sudah bertransformasi, Tumbilo Tohe diganti dengan listrik. Nah, tetapi dalam kerangka kita melestarikan budaya yang berbasis syariat ini, maka kewajiban kita semua untuk melaksanakan ini dengan baik. Saat ini, tradisi yang telah dilaksanakan turun-temurun telah dijadikan agenda wisata religi. Ya, hari ini kita sudah menyaksikan pembukaan sekaligus pencanangan kegiatan Festival Tumbilo Tohe Mulolo Gorontalo. Kemudian hari ini ada Gorontalo berlari atau Tumbilo Tohe berlari, ya, 4 km yang diikuti oleh komunitas runner di Gorontalo. Itu pesertanya ya lumayan membludak 200 orang. Tanpa kita biayai, kemudian tanpa kita memberikan hadiah. Jadi ini spontanitas daripada runner. Juga di sepanjang lapangan ini ada kuliner khas Gorontalo yang hari ini gratis untuk seluruh masyarakat yang berkunjung. Warga menyambut positif kebijaksanaan pemerintah mempertahankan tradisi Tumbilo Tohe hingga saat ini. Menurut warga, ini akan menjadi kegiatan tahunan sebagai wadah meluapkan kegembiraan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Harapannya, tradisi yang telah turun-temurun sejak ratusan tahun lalu ini bisa terus terjaga di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat. Fikar Buntuan, Agustiar Syafruddin, Kompas TV, Gorontalo. Tradisi Tumbilo Tohe dijaga sebagai wisata religi di Provinsi Gorontalo. Bagaimana upaya Pemprov setempat dan apa makna tradisi ini? Kami akan tanyakan langsung kepada Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo bersama dengan Sultan Kalupe. Selamat pagi Bapak Sultan. Pak, mungkin bisa dijelaskan Bapak apa makna filosofis dari Tumbilo Tohe ini dan sejak kapan Pak tradisi ini diberlakukan atau dijalankan begitu Pak? Ya, baik Pak Rahma. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi Tumbilo Tohe ini memiliki makna yang sangat dalam ya bagi masyarakat Gorontalo. Dan secara harfiah, Tumbilo Tohe ini berarti memasang. Dan Tohe itu sendiri berarti lampu. Nah, tradisi ini pertama kali masuk ke Gorontalo sekitar abad ke-15. Yang dibawa oleh Raja Sultan Amai pada saat itu, yang menganut agama Islam. Nah, seiring sejalan, Tumbilo Tohe ini merupakan simbol daripada pembayaran zakat fitrah. Nah, jadi ada tradisi pada zaman dulu bahwa ketika sudah menunaikan zakat fitrah, maka petugas memasang lampu di rumah-rumah yang telah telah membayar zakat fitrah, sehingga ada penanda. Kemudian selanjutnya bertransformasi menjadi simbol untuk
penerangan ke masjid-masjid dalam rangka melaksanakan sholat, terutama di 10 malam terakhir yang menunggu Lailatul Qadar. Begitu sejarahnya. Kalau kita berbicara dengan nilai-nilai gitu ya Pak ya, kalau nilai religiusnya Pak tadi Bapak jelaskan ini sebagai salah satu bentuk, kalau dulu nih untuk penanda dari masyarakat sudah membayar zakat fitrah ya Pak ya, kalau nilai-nilai religiusnya seperti apa ini Bapak? Ya, sebenarnya nilai religiusnya adalah terkait dengan keimanan dan ketakwaan ya, sebagai bentuk penantian dari malam Lailatul Qadar. Juga sebagai syiar Islam dalam memperkuat identitas Islam dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah keikhlasan ya, bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam memasang lampu ini tanpa pamrih. Kemudian ada makna silaturahmi, yaitu mempererat hubungan antara warga yang tentu pada saat itu berkunjung ke tempat-tempat di mana dipasang lampu. Kemudian ada terkait dengan refleksi kesederhanaan diri, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Itu mungkin nilai-nilai religi yang ada terkandung dalam Tumbilu Tohe itu. Lalu bagaimana Pak dengan Pemprov Gorontalo ini menjaga dan juga melestarikan tradisi Tumbilu Tohe ini Pak? Komitmennya seperti apa Pak? Ya, komitmen pemerintah Provinsi Gorontalo yang pertama ini kita menjadikan Tumbilu Tohe ini sebagai agenda tahunan resmi pemerintah. Jadi sudah beberapa tahun belakangan ini Tumbilu Tohe ini selalu menjadi event pemerintah, dan pemerintah pun memberikan dukungan anggaran dan fasilitas kepada masyarakat, kepada komunitas yang ingin melaksanakan Tumbilu Tohe. Kemudian juga sebagai media promosi melalui event budaya dan pariwisata. Pelibatan masyarakat juga, generasi muda, karang taruna, remaja masjid, dan sebagainya ini juga sangat terlihat dalam melestarikan Tumbilu Tohe ini. Bahkan di kabupaten kota pun ini semua ada ya, bukan hanya di satu titik, tetapi di kabupaten kota itu hampir di semua kelurahan, semua desa itu ada pelestarian Tumbilu Tohe melalui serangkaian kegiatan. Ya. Oke, kalau dari tradisi ini Bapak, apa yang dilakukan oleh Pemprov Gorontalo gitu ya Pak ya untuk menjaga dan juga meningkatkan ekonomi di Provinsi Gorontalo ini dan juga bisa menggayat wisatawan baik itu dari dalam negeri maupun mungkin mancanegara gitu Pak targetnya? Ya, memang kita mentargetkan untuk Tumbilu Tohe ini bukan hanya menjadi satu ajang wisata religi yang berskala daerah, tetapi ini memang kita targetkan untuk menjadi satu wisata religi yang bisa mengundang wisatawan asing ya. Kemarin pada saat pelaksanaan Tumbilu Tohe ini ada beberapa wisatawan asing yang sudah datang ya, antara lain dari Australia, Prancis, dan satu lagi dari Swedia. Mereka mengungkapkan bahwa ini sangat menarik, apalagi pada saat pelaksanaan Tumbilu Tohe ini diisi dengan budaya-budaya dan kesenian yang memiliki ciri khas Gorontalo, seperti polo-palo, kemudian ada juga yang koko'o dan sebagainya. Jadi mereka juga sangat tertarik, dan katanya ini seperti budaya-budaya sekatenan di Jogja dan sebagainya. Yang mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi nilai daya tarik wisata yang semakin baik dan semakin maju seiring dengan regulasi yang saat ini kami sedang dorong untuk dibuat di Gorontalo. Begitu, Barang. Ada imbauan atau ajakan masyarakat Bapak agar ikut serta melestarikan tradisi ini Pak? Ya, sebagai pemerintah kami mendorong, menghimbau kepada masyarakat agar tradisi ini yang sudah dilaksanakan sejak 15 abad yang lalu, sejak abad 15 yang lalu, kami himbau untuk bisa dilestarikan, dijaga, dilaksanakan setiap tahun, dan semoga Tumbilu Tohe ini menjadi satu nilai wisata religi yang ada di Gorontalo, dan tentu memiliki nilai spiritual yang kuat karena dilaksanakan pada bulan Ramadan dan pada saat 10 malam terakhir, sehingga nilai religi daripada pelaksanaan Tumbilu Tohe ini akan menyatu dengan wisata religi yang dilaksanakan.
Oke, kita berharap tradisi ini bisa terus berlanjut begitu ya Bapak ya, dan bisa meningkatkan dan juga menggenjot ekonomi di Provinsi Gorontalo. Terima kasih Bapak Sultan sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Terima kasih.